Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Decode Programming bersama saya Muhammad Ali Albar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem basis data, khususnya model Entity Relationship Diagram atau kita singkat dengan ERD. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, konsep ERD. ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. Jadi di sini dijelaskan kalau ERD itu merupakan gambaran notasi-notasi. Notasi di ERD itu ada beberapa bentuk, nanti kita akan pelajari. Kemudian di sini dijelaskan juga ERD masuk ke dalam level konseptual. Jadi seperti video sebelumnya kita sudah mempelajari ada 3 level, yaitu level eksternal, level konseptual, dan level internal. Untuk level konseptual ini yang berhubungan dengan entitas, atribut, dan relasinya. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar datanya. Jadi struktur data di sini yang berhubungan dengan variabel-variabel yang ada di setiap entitas. Jadi nanti di dalam ERD struktur data kita sebut dengan atribut, sedangkan hubungan antar data kita sebut dengan istilah relasi. Dengan ERD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan, ya. Jadi prosesnya tidak perlu kita ketahui. Di sini ERD diharapkan mampu menjawab 2 pertanyaan ini. Yang pertama, data apa yang diperlukan? Kemudian yang kedua, bagaimana data yang satu berhubungan dengan data yang lain? Jadi pertanyaan pertama, data apa yang diperlukan? Kalau di dalam ERD, kita bisa melihat atribut-atribut yang ada di setiap entitas. Kemudian bagaimana data yang satu berhubungan dengan yang lainnya? Itu bisa kita lihat juga dari relasi yang terjadi atau digambarkan di dalam ERD antar entitas. Jadi relasi. Kemudian kita masuk ke istilah entitas adalah objek dalam dunia nyata. Di sini entitas dapat berupa objek fisik, rumah, manusia, kendaraan, dan peralatan. Jadi contoh-contoh ini kita dapat melihatnya secara fisik, kita dapat menyentuhnya, ya. Selain itu, entitas juga dapat berupa objek konsep, misalnya pekerjaan, perusahaan, rencana, dan kasus. Ini berupa konsep, tidak bisa kita sentuh, tapi kita bisa jadikan objek konsep ini sebagai entitas. Kemudian entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik dengan objek lainnya, di mana semua informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Jadi di dalam entitas itu akan terbentuk suatu objek-objek, ya. Misalnya entitas mahasiswa, ya, akan terbentuk objek mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, di mana mahasiswa 1, 2, dan 3 ini memiliki nilai unik, ya. Misalnya berupa NIM. Jadi tidak mungkin mahasiswa 1, 2, dan 3 itu memiliki NIM yang sama. Tentu pastinya berbeda. Kemudian yang kedua, atribut istilahnya berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entitas atau relasinya atau keterhubungannya. Jadi suatu entitas itu bisa dikatakan entitas jika memiliki atribut. Tapi kalau entitas yang kita buat tersebut tidak memiliki atribut, kemungkinan tidak bisa dikatakan entitas, ya. Jadi ciri dari entitas harus memiliki atribut di dalamnya. Karena atribut ini menjelaskan atau mendeskripsikan entitas
tersebut. Kemudian di dalam IRD, atribut merupakan label atau header suatu field dalam basis data. Jadi kalau kita bayangkan dari suatu tabel, atribut ini adalah nama kolom-kolomnya, ya. Misalnya tabel mahasiswa, nama kolomnya apa saja? Ada NIM, ada nama, ada alamat, ada program studi, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu kita sebut dengan atribut. Contohnya di sini entitas pegawai itu memiliki kolom atau atribut NIM, nama, alamat, nomor HP, dan lainnya. Jadi dari suatu entitas seperti kita sudah ketahui di video sebelumnya ada istilah primary key. Jadi di setiap tabel atau entitas itu harus mempunyai primary key yang sifatnya atau yang nilainya unik dan tidak sama dengan yang lainnya. Kalau di pegawai di sini contohnya entitas pegawai primary key-nya adalah NIP. Untuk yang lainnya nama, alamat, nomor HP ini sebagai atribut tambahan saja. Kemudian contoh ini ada beberapa contoh. Salah satunya adalah ini kita lihat ada mobil ya. Mobil. Jadi entitas mobil. Kira-kira atributnya apa ya? Yang pertama kita harus tentukan dulu primary key-nya. Ya. Jadi jangan berbicara untuk foreign key dulu ya, karena di sini kita hanya berbicara satu saja. Kalau kita berbicara foreign key berarti ada relasi yang terjadi di dalamnya. Jadi minimal ada dua entitas yang kita bicarakan kalau ingin berbicara foreign key. Karena di sini entitasnya hanya satu yaitu mobil, jadi kita berbicara untuk primary key-nya saja. Misalnya di sini mobil, primary key-nya apa? Jadi nilai yang unik. Apakah plat nomornya unik atau tidak? Ya. Apakah semua kendaraan memiliki plat nomor yang berbeda? Bisa iya, bisa tidak. Ya. Bisa iya kalau terjadi pergandaan nomor plat motor, jadi pemalsuan plat motor kan bisa saja terjadi ya. Jadi nomor plat motor itu mungkin tidak cocok untuk primary key. Apa yang lebih cocok? Itu nomor mesin ya, nomor mesin. Jadi nomor mesin dari setiap kendaraan itu pasti berbeda-beda. Di sini kita lihat atributnya ya. Primary key nomor mesin, yang lainnya adalah nomor plat, model, merek, harga, warna, tahun pembuatan. Atribut dari mobil ini atau sepeda motor itu bisa kita lihat dari STNK yang kita miliki ya. Kemudian contoh lainnya ada gambar atau foto Sule gitu ya. Di sini apakah entitasnya Sule? Ya tentu bukan ya. Jadi jangan berbicara tentang Sule. Sule ini adalah objeknya. Jadi objek yang terbentuk dari entitas ya. Jadi kita berbicara lebih umum lagi entitasnya apa yang cocok. Jadi entitasnya adalah manusia. Nah, manusia pada saat kita ingin mengisi data dalam entitas manusia, nah itu misalnya di sini kita mengisi nama ya Sule, tanggal lahirnya, dan lain sebagainya. Ya. Entitas contohnya di sini adalah entitas manusia ya. Entitas manusia itu memiliki atribut nomor KTP, kita pakai NIK ya, nomor induk kependudukan. Jadi nama atribut boleh bebas ya. Kemudian atribut lainnya adalah nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status, nomor HP, dan foto. Kemudian notasi simbolik IRD. Jadi di sini kita lihat dulu ada dua. Yang pertama adalah gambarnya kotak ya. Di sini berupa himpunan entitas. Yang kedua berupa elips atau kita notasikan sebagai notasi atribut ya. Kemudian ada yang diamond itu berupa relasi dan garis ini berupa link penghubung antar entitas.
Kita lihat notasi IRD, entitas suatu objek kan dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, ya. Sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Jadi pembuatan ini ya disesuaikan dengan konteks sistem yang ingin dibuat, ya. Jadi apa yang penting saja yang dimasukkan, ya, dapat dijadikan entitas. Contohnya di sini adalah entitas pelanggan, mahasiswa, pekerja, mobil, dan lainnya. Kemudian notasinya kita bisa gambarkan seperti ini, cukup sederhana. Kita buat kotak, di dalamnya kita tulis nama entitasnya, pekerja, ya. Kemudian atribut, elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Setiap IRD itu bisa terdapat lebih dari satu atribut. Jadi tidak di satu saja, ya, atributnya dari setiap entitas. Bisa sebanyak mungkin dan sesuai dengan kebutuhan sistemnya, ya. Ini kita gambarkan, kalau kita lihat tadi notasi sebelumnya, kalau atribut itu ya berupa elips, ya. Jadi atribut itu contohnya di sini adalah warna item, ukuran item, dan deskripsi item. Sedangkan yang kotak ini yang berisi nama item ini adalah entitas. Jadi kita bisa menggambarnya dengan menghubungkan antara entitas dengan atribut dengan link atau garis, ya. Jadi maksudnya di sini entitas item itu memiliki atribut warna item, memiliki atribut ukuran item, dan memiliki atribut deskripsi item. Di sini relasi atau hubungan, ya, menunjukkan adanya hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Notasinya bisa kita lihat seperti ini. Jadi kalau relasi, berbicara dengan relasi, tentang relasi berarti harus ada dua entitas, ya, yang saling berhubungan supaya terjadi relasi. Di sini contohnya adalah entitas mahasiswa dan entitas kuliah. Ini entitas mahasiswa memiliki atribut mahasiswa dan nama. Untuk entitas kuliah memiliki kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kemudian kita membuat relasi. Nah, sebelumnya kan ada notasi relasi, ya, berupa diamond. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini antar entitas itu dengan nama relasinya. Misalnya di sini mengikuti. Ya, di sini kita baca mahasiswa mengikuti kuliah. Kalau kita balik bacanya, kuliah diikuti oleh mahasiswa, ya. Untuk atributnya, nomor mahasiswa itu sebagai primary key dari mahasiswa, kode mata kuliah sebagai primary key dari kuliah. Tapi ini kita lihat di relasi terdapat atribut juga, ya. Ada kode mata kuliah, nomor mahasiswa, di mana kode mata kuliah ini kan diambil dari primary key kode kuliah, gitu, ya. Dan nomor mahasiswa ini diambil dari primary key yang ada di entitas mahasiswa. Nah, untuk kode mata kuliah dan nomor mahasiswa yang ada di atribut relasi ini merupakan foreign key, ya. Kemudian kita bisa menambahkan juga atribut nilai, ya. Nah, kira-kira kenapa nilai ini kok disimpan di relasi, kenapa tidak disimpan di mahasiswa, gitu, ya. Kenapa tidak disimpan di entitas kuliah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita simpan di nilai ini di entitas mahasiswa, jadi kolomnya adalah nomor mahasiswa, nama, dan nilai, ya. Nah, kalau kita tulis nomor mahasiswanya 001, namanya si A, nilainya A. Nah, nilai apa ini? Kita nggak tahu, kan? Jadi tidak jelas. Misalnya kalau kita simpan nilainya di
entitas mahasiswa. Kalau kuliah juga misalnya kode mata kuliah MTK 01 gitu ya, atau MK 01, nama mata kuliahnya sistem basis data, nilainya A. Nah, kalau seperti itu otomatis semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah sistem basis data nilainya A semua ya. Kan salah juga. Nah, sebaiknya dibuat di atribut nilai ini dibuat di relasi mengikuti. Nah, nanti penjelasannya ya di belakang. Jadi untuk membuat suatu relasi itu diperlukan suatu foreign key ya, jangan lupa, supaya terjadi relasi di antara dua entitas atau lebih. Kemudian di sini contoh relasi dari gambaran tadi ya. Jadi terbentuk, nah kira-kira terbentuk berapa tabel? Ya, yang jelas pasti terbentuk 3 tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa, kemudian tabel kuliah, dan tabel relasi mengikuti. Nah, tabel relasi namanya terserah ya. Mau buat tabel relasi mahasiswa kuliah boleh, mana saja ya. Jadi yang jelas terbentuk 3 tabel ya. Yang pertama tabel mahasiswa, kita lihat isinya seperti ini ya, tabel mata kuliah dan tabel penghubung relasi. Misalnya di sini dikasih nama tabel nilai. Kalau kita lihat tadi nilai itu kan cocoknya ada di tabel relasi ya, atau tabel nilai, bukan di tabel mahasiswa ataupun tabel tadi kuliah. Kalau kita lihat seperti ini isinya, nah NIM 10551111065 dengan kode mata kuliah MKK 235 itu nilainya adalah A. Untuk NIM yang berbeda, mata kuliah yang sama, nilainya A juga. Nah, itu. Jadi kita bisa ya nilainya akan masuk akal gitu ya, isi tabelnya akan masuk akal jika kita menyimpan atribut nilai ini di tabel relasi ya. Kemudian konvensi ya atau rekomendasi apa nama? Pilih nama untuk entitas, atribut, relasi yang menggambarkan maknanya ya. Kemudian gunakan nama tunggal untuk entitas. Jadi entitas itu ya nama tunggal saja ya. Bisa. Kemudian nama entitas cenderung menggunakan kata benda. Kalau nama relasinya kata kerja. Kan tadi nama relasi mengikuti, kata kerja ya, mengikuti. Kemudian kita masuk ke kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas lainnya. Sini contoh kardinalitas itu ada 4, jadi ada 4 bentuk ya. Yang pertama adalah one to one atau satu ke satu. Yang kedua one to many, satu ke banyak. Yang ketiga many to one, banyak ke satu. Atau yang keempat many to many, banyak ke banyak. Ya. Di sini kita lihat jenis kardinalitas hubungannya ya. Yang pertama satu ke satu atau one to one. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Dan begitu juga sebaliknya, setiap entitas B pada himpunan entitas B berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Jadi kalau dari kalimat ini membacanya itu dua arah ya. Jadi dari A ke B kita baca bagaimana bacanya dan kita sesuaikan apakah betul atau tidak.
betul berarti kardinalitasnya betul. Kalau salah berarti perlu kita ubah kardinalitas yang kita uji tersebut. Kemudian dibaca juga sebaliknya dari B ke A, apakah sudah sesuai? Sudah sesuai logika gitu ya. Nah, misalnya di sini kita lihat contohnya ada supir. Jadi supir ini A, mobil ini adalah B. Relasinya, nama relasinya ya kata kerja ya, penugasan, menugaskan ya terserah mana-mana gitu ya. Ini kita tulis karena contohnya satu ke satu berarti kita tulis satu satu, jadi satu ke satu. Nah, kalau kita baca satu supir kayak buat kalimat gitu ya. Satu supir ditugaskan untuk satu mobil. Kita cek logikanya betul atau tidak ya. Kalau betul jadi sesuai ya, satu ke satu. Satu supir ditugaskan untuk satu mobil. Betul nggak? Ya betul ya. Atau gini, satu supir ditugaskan banyak banyak mobil. Betul nggak? Ya. Jadi yang lebih cocok satu supir ditugaskan untuk satu mobil. Jadi dia satu supir ini bertanggung jawab ke satu mobil saja. Kemudian kita baca juga sebaliknya dari mobil ke supir, dari kanan ke kiri. Satu mobil ya ber apa ditugaskan ke satu supir. Betul nggak gitu ya? Satu mobil ditugaskan ke satu supir. Yang betul ya. Jadi karena betul ya cocok berarti satu ke satu. Jadi contoh berikutnya satu ke banyak ya atau one to many. Jadi setiap entitas pada himpunan entitas A itu dapat berhubungan dengan banyak entitas. Ya. Oh, tadi kan satu ke satu. Setiap atau satu entitas pada A dapat berhubungan dengan banyak entitas. Banyak. Jadi istilah banyak many kita singkat dengan M atau N di mana saja sama artinya. Dan tidak sebaliknya. Jadi kita baca sebaliknya dari kanan ke kiri dan tidak sebaliknya di mana setiap entitas pada himpunan B itu berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Ya. Ini kita lihat betul atau tidak itu ya kita cross check. Satu kelas itu berisi banyak siswa ya. Jadi perhatikan cara bacanya ya. Satu kelas berisi banyak siswa. Betul nggak? Ya betul. Apa mungkin satu kelas berisi satu siswa? Jadi setiap kelas hanya berisi satu siswa. Ya tidak mungkin ya. Biasanya kan satu kelas berisi banyak siswa. Jadi, betul. Kemudian kita balik lagi dari siswa ke kelas. Karena M, jadi jangan baca banyak ya. Jadi jangan baca banyak. Kita baca setiap siswa mengisi satu kelas. Betul nggak? Setiap siswa mengisi satu kelas. Ya betul. Kalau salah misalnya setiap siswa mengisi banyak kelas. Nah, apakah mungkin satu orang siswa mengisi banyak kelas? Misalnya dalam waktu yang bersamaan, dalam detik yang sama. Ya nggak mungkin. Ya. Jadi karena logikanya, cara membacanya sudah betul, sudah sesuai dengan logika ya. Jadi yang cocok dari contohnya adalah satu ke banyak. Kemudian selanjutnya banyak ke satu, many to one. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B dan tidak sebaliknya. Jadi cara membacanya ya kebalikannya lagi dari kanan ke
kiri, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan B itu dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Ya. Nah, tadi kan 1 ke M, sekarang M ke 1. Di sini kita baca. Kita baca dulu dari kiri ke kanan ya. Siswa ke jurusan. Jadi kalau banyak duluan, kita baca setiap ya. Jadi jangan baca banyak siswa kuliah di satu jurusan, tapi bacanya setiap siswa kuliah di satu jurusan. Ya, betul atau enggak? Ya, betul. Ya, masuk logika ya. Setiap siswa kuliah di satu jurusan. Apakah mungkin setiap siswa kuliah di beberapa jurusan? Apakah mungkin? Ya, mungkin saja ya. Tapi ya tergantung kebijakan dari universitas ya. Ya kalau di luar negeri ya mungkin saja ya. Kadang-kadang kuliah itu bisa ngambil misalnya jurusan kita jurusan teknik informatika. Jika kita ingin di luar negeri, jika ingin belajar selain mata kuliah teknik informatika, misalnya biologi, silakan belajar di fakultas biologi misalnya. Atau ingin belajar tentang manajemen ekonomi, ya belajar di ekonomi ya. Jadi kalau di luar negeri ya boleh-boleh saja ya. Tapi kalau di Indonesia ya masih jarang ya. Jadi sesuai dengan logika ini setiap siswa kuliah di satu jurusan saja ya. Kemudian kita baca sebaliknya, apakah sudah benar atau enggak ya. Setiap ini karena ya satu jurusan ya menguliahkan atau berisi ya menguliahkan gitu ya banyak siswa, betul nggak? Setiap jurusan itu apakah hanya ada satu siswa saja atau banyak siswa? Pastinya banyak siswa ya. Jadi betul ya, satu jurusan menguliahkan banyak siswa. Jadi betul ya. Jadi kondisi min itu ya atau banyak ke satu sudah betul. Contoh ini. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat itu banyak ke banyak, many to many, atau M ke M, atau N ke N, sama saja ya. Di sini setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Di sini kita lihat, di sini ada siswa dan mata kuliah. Nah, kita cek logikanya. Jadi, setiap siswa mengikuti banyak mata kuliah. Nah, betul atau enggak? Ya, betul ya. Kemudian kita baca sebaliknya. Setiap mata kuliah diikuti banyak siswa. Ya, betul juga. Jadi cocok ya. M ke M. Misalnya salah satu cara membaca tadi dari kiri ke kanan betul, kemudian kita baca dari kanan ke kiri salah, ya otomatis finalitasnya harus kita ubah gitu ya. Jadi salah satu saja tidak memenuhi syarat logika cara membacanya, berarti kardinalitasnya harus kita ubah. Ya. Misalnya tadi kita baca dari kiri ke kanan salah logikanya, kalau kita baca dari kanan ke kiri itu betul. Nah, otomatis karena salah satu salah, kita harus mengganti kondisinya sesuai dengan finalitas yang tepat. Ini pemetaan kardinalitasnya bisa dilihat seperti ini, ada one to one, satu ke satu, saling berhubungan ya satu-satu saja gitu. Kemudian yang B satu ke banyak, di A1 bisa ke B1, B2, ya. Bisa juga sih sebenarnya A1 ke B3, B4 seperti itu. Ya.
Jadi nggak menutup kemungkinan bisa terjadi seperti selain gambar B ya. Banyak itu ya berarti nggak mesti dua, bisa ketiga, A11 bisa ketiga, tiga cabang, empat cabang, lima cabang, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, many to many, ya, yang mirip seperti satu ke banyak, dibalik saja ya. Gitu. Kemudian tadi many to one, ya, untuk many to many ya saling berhubungan ke beberapa percabangan, ya. Ini contohnya dua percabangan, ya, nggak mesti dua percabangan ya. Mau tiga, mau ke B1, B2, B3, B4, bebas ya. Jelas many to many. Kemudian uji pemahaman kardinalitas, ini nanti kita bahas di diskusi secara daring ya di kelas. Kita baca dulu. Kemudian simbol kardinalitas IRD bisa juga kita gambarkan. Tadi kan kita tulis kardinalitasnya itu berupa tulisan ya. Satu, di sini satu, satu. Bisa juga kita gambarkan dengan seperti ini aja, garis dan garis. Itu berarti satu ke satu. Kalau satu ke banyak, nah satunya ya berupa satu garis saja. Kalau banyaknya ada cabang tiga ini ya. Many to many ya, itu karena banyak ke banyak berarti banyak cabangnya ke banyak cabangnya gitu ya, seperti itu. Kemudian derajat relasi minimum. Derajat atau kardinalitas relasi mewakili hubungan atau korespondensi maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas lainnya. Kalau yang seperti contoh sebelumnya itu, kita menulisnya itu maksimum ya, nilai maksimum. Jadi kardinalitasnya maksimum. Jadi satu ke banyak, banyaknya itu nggak tahu berapa. Tapi kita bisa batasi ya, banyaknya sampai berapa, minimumnya sampai berapa. Ini derajat relasi minimum itu menunjukkan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antar himpunan entitas. Jadi sesuai logika ya, membuat derajat relasi minimumnya. Derajat minimum boleh disertakan, boleh juga tidak. Jadi opsional saja untuk kita menuliskan derajat relasi minimum ini. Notasi cara penulisannya adalah X, Y dalam kurung X, Y di bawah ini. X-nya adalah nilai minimumnya, Y-nya adalah nilai maksimumnya. Kita lihat contohnya. Ini ya. Contohnya kita fokus ke kardinalitasnya saja. Jadi di sini ada dalam kurung 0,n, berarti minimumnya 0, maksimumnya adalah n. Nah, sebanyak banyaknya n itu ya. Ini kan bisa m atau n sama saja. Begitu juga yang kanan itu 0,n berarti minimum 0, maksimumnya n. Jadi mahasiswa mengikuti pengajaran. Jadi misalnya kita baca, setiap mahasiswa mengikuti pengajaran atau mengikuti pengajaran di banyak kuliah atau di 0 kuliah ya, bisa. Kita sebut juga minimum di 0 kuliah, minimum 0 kuliah. Jadi opsional saja. Kalau mau pakai n ke n ya nggak masalah gitu ya. Jadi tidak perlu menuliskan minimumnya. Ini contoh berikutnya. Di sini ada contoh IRD sederhana, sistem basis data akademik ya. Contohnya di sini entitasnya ada fakultas, ada daftar, ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada dosen ya. Fakultas. Di sini kita baca misalnya antara fakultas dengan mahasiswa. Betul nggak logikanya? Kardinalitasnya betul nggak satu KN? Satu fakultas mendaftar didaftar oleh banyak mahasiswa. Ya, betul ya.
Baca sebaliknya, mahasiswa ke fakultas. Jadi karena banyak di depan, berarti kita jangan baca banyak ya, tapi setiap mahasiswa mendaftar di satu fakultas. Setiap mahasiswa mendaftar di satu fakultas. Yang betul juga ya. Kemudian bisa nggak kira-kira mahasiswa yang sama mengikuti atau mendaftar di fakultas yang berbeda? Ya, bisa saja ya. Ini nanti dibedakan dari NIM-nya ya. Meskipun mahasiswanya atau orangnya sama, namanya sama, tapi NIM-nya dibuat berbeda. Kalau misalnya dia mengambil di teknik informatika, misalnya pakai kode depannya F1D gitu ya. Kemudian misalnya dia mau kuliah juga tuh di teknik teknik sipil ya. NIM-nya pakai F1A ya kalau nggak salah. Nah, jadi orangnya sama, tapi NIM-nya berbeda. Kemudian kita lihat hubungan kardinalitas antara fakultas dengan dosen 1/n ya. Satu fakultas memiliki banyak dosen. Ya, betul ya. Jadi setiap dosen itu dia memiliki home base istilahnya ya. Jadi home base-nya ke fakultas yang hanya satu fakultas saja home base. Nah, saya home base-nya di fakultas teknik. Tidak bisa memiliki home base lebih dari 2 ya, lebih. Kita baca sebaliknya, dosen dengan fakultas. Setiap dosen dimiliki satu fakultas. Nah, betul ya. Kemudian kita lihat hubungannya dosen dengan mata kuliah. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Betul ya. Karena saya di semester ini mengajar 2 mata kuliah. Ya, betul. Kemudian kita baca sebaliknya. Setiap mata kuliah diajar satu dosen. Betul ya. Bisa betul. Kalau NKN, setiap mata kuliah diajar banyak dosen. Ya, bisa saja ya. Tergantung ya kembali ke kebijakannya ya. Kebijakan kampus. Kalau di misalnya kalau setahu saya di Fakultas Pertanian itu ada istilah team teaching ya. Bisa saja dibagi ya team teaching. Ada yang mengajar sebelum UTS, dosen yang A, dosen yang B-nya mengajar setelah UTS di mata kuliah yang sama ya. Kalau di teknik informatika, tim teachingnya ya memegang bukan mengajar di satunya mengajar setelah UTS dan sebelum UTS ya. Tapi kalau di teknik informatika ya yang satunya memegang kelas A, yang satunya memegang kelas B ya. Sebenarnya tergantung kebijakan dari prodi ya atau kampusnya. Kemudian yang terakhir ini ada mahasiswa dengan mata kuliah. Kita lihat hubungannya. Banyak ke banyaknya MKM atau NKN, MKN ya sama saja ya. Kita baca setiap mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Betul ya? Kita baca sebaliknya. Setiap mata kuliah diambil banyak mahasiswa. Jadi setiap mata kuliah itu diambil banyak mahasiswa. Betul juga. Jadi kardinalitas dari contoh sederhana ini ya sudah sesuai ya. Kemudian varian entitas ya. Di sini ada istilah entitas kuat, strong entity. Kita lihat entitas yang berdiri sendiri, keberadaannya tidak bergantung dengan entitas lainnya. Ada contohnya, entitas lemah itu weak entity, berisi entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi. Ya.
Ya, entitas mahasiswa, orang tua, ya, pegawai dan tanggungan. Kita lihat contohnya. Di sini ada dua entitas, ada pegawai dan tanggungan. Pegawai di sini merupakan entitas kuat ya, karena dia dapat berdiri sendiri ya. Untuk atributnya ada NIP dan nama ya. Nah, biasanya di sini kita lihat NIP itu di garis bawahi ya. Nah, biasanya aturan dalam penulisan IRD setiap primary key kita garis bawahi. Jadi supaya orang yang membaca itu langsung tahu ini garis bawah itu adalah primary key dari entitas tersebut. Kemudian entitas di sini yang kedua adalah entitas tanggungan. Nah, itu logonya adalah kotak dua gitu ya. Notasinya ada dua kotak ya. Nah, ini simbol kalau dua kotak ini adalah weak entity ya, entitas lemah. Jadi dia entitas tanggungan ini bergantung dari entitas yang lainnya. Di sini bergantung dari entitas pegawai ya. Jadi tanggungan itu akan muncul kalau dia merupakan seorang pegawai ya. Misalnya saya seorang pegawai. Nah, dapat memiliki relasi entitas tanggungan ya, tanggungan istri dan anak. Nah, kalau dia bukan pegawai, apakah memiliki entitas tanggungan ya? Misalnya kita masukkan ke dalam sistem informasi ya. Jadi jangan ini kita hubungkan dengan aplikasi gitu ya. Jadi tidak kehidupan nyata gitu ya. Ya, memang kewajiban ya kalau setiap orang gitu ya, atau orang tua menafkahi keluarganya. Nah, itu lain lagi ya. Nah, jadi di sini untuk data ya, data misalnya pegawai ingin dalam gajinya itu pasti ada berisi daftar tanggungan ya. Nanti memiliki bantuan berupa tanggungan dari bisa pemerintah atau perusahaan ya. Jadi seperti tanggungan istri dan anak ya, yang mungkin berupa beras ya seperti itu. Jadi itu bantuan dari pemerintah atau perusahaan. Kemudian jenis atribut ya. Atribut key ya, atau kita kenal dengan istilah di video sebelumnya itu adalah primary key, itu sama saja. Atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik ya. Contohnya adalah nick, NIM, dan nomor peserta. Jadi nilai yang unik yang tidak memiliki nilai yang sama dengan yang lainnya. Kemudian atribut simpel, atribut bernilai tunggal, di mana ini contohnya adalah nama, harga, dan status. Jadi nilainya satu, tunggal. Nama ya cuma satu ya, nama saya Muhammad Ali Albar ya, cuma satu gitu ya. Nggak ada nama alias yang lain gitu ya. Harga juga, harga sabun. Nggak mungkin ada dua harga atau tiga harga ya. Misalnya harga sabun di supermarket, satu supermarket ya, 3.000. Jadi jangan dibedakan. Harga sabun ada yang 2.000, ada yang 4.000 ya. Kalau harganya berbeda ya buat dengan sebagai data yang berbeda ya. Misalnya sabun apa Lifebuoy harganya berapa? Sabun apa Nuvo harganya 5.000 itu kan. Jadi dibedakan namanya dulu supaya harganya menjadi tetap nilainya tunggal gitu ya. Status juga, statusnya sudah menikah atau belum seperti itu. Ini nggak bisa pilih dua gitu ya, pilih nikah dan belum, nah nggak bisa pilih dua gitu ya. Nilainya tunggal.
Kemudian atribut multi value ya. Atribut ini memiliki sekelompok nilai yang banyak. Jadi memungkinkan memiliki nilai yang banyak. Gelar. Gelar itu bisa lebih satu orang bisa memiliki gelar yang lebih dari satu gitu ya. Nah, misalnya kalian nanti lulus gelarnya adalah Eskom ya, sarjana komputer. Kemudian ingin melanjutkan S2 gitu ya. Dapat gelar lagi. Nah, misalnya gelar S2 itu misalnya MN ya, Engineering seperti itu. Kemudian atau MKOM, Master Komputer. Nah, itu ya tergantung kampusnya nanti. Beda-beda ya untuk gelarnya. Ya, disesuaikan ya oleh kampusnya. Ya, hobi juga. Nilainya bisa lebih dari satu. Karena hobinya nonton, hobinya sepak bola, ya seperti itu. Jadi nilainya lebih dari satu. Itu disebut atribut multi value. Kemudian atribut composite, atribut yang masih dapat diuraikan lagi. Contohnya di sini adalah alamat dan waktu. Jadi alamat kita uraikan lagi, nama jalan, RT RW-nya, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, kode pos, ya. Nah, tergantung kita yang membuat sistemnya nanti ya. Nah, ada kala kan membuat satu form pengisian biodata, gitu ya, menulis alamat ya cukup dengan satu satu kotak aja ya besar, jadi diisi nama alamat lengkap. Ada juga yang memisahkan ya nama jalan apa, ya RT RW seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan nanti dari sistem yang kalian buat. Waktu juga bisa dipisah jam, menit, ya seperti itu, detik. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian atribut derivatif adalah atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain. Contohnya umur dari tanggal lahir. Jadi umur di sini kita tidak perlu memasukkan umurnya, ya. Tapi nanti sistem yang akan menghitung umurnya dari tanggal lahir. Ya, rumus sederhananya ya tanggal sekarang kan dikurangi dengan kapan dia lahir ya, tanggal lahirnya. Didapatkan umurnya berapa ya. Jadi sudah dihitung secara otomatis oleh sistem. Itu atribut derivatif. Jadi misalnya kita menulis umur mahasiswa, ada biodata, disuruh mengisi biodata pada tahun 2020 ini, umur kita berapa ini? Kalian berapa? 20 tahun misalnya. 20 tahun. Nah, pada tahun 2021 di data tersebut apa masih 2000 umurnya masih 20 tahun? Nah, bisa jadi gitu ya. Karena tidak diupdate secara otomatis oleh sistem gitu ya. Kalau sistem mengupdate secara otomatis, ya kalau kita buka di tahun 2021 umur kita 21 tahun ya. Kita buka di umur tahun 2022, umur kita akan terupdate secara otomatis umur kita 22 tahun. Nah, itu ya, di atribut derivatif. Kemudian atribut K, kita lihat satu-satu. Nah, seperti saya bilang tadi, atribut K atau primary K itu adalah nilai yang unik dan kita tulis dengan jangan lupa garis bawah ya, untuk mengetahui kalau dia adalah primary key atau atribut ya. Pegawai, kalau ruang ya ID ruang, kalau pegawai ya ID pegawai, atau NIP, mana-mana gitu ya. Yang lainnya nama, alamat lengkap itu sebagai atribut pendukung dari pegawai. Untuk atribut pendukung dari ruang itu adalah kapasitas, lokasi, dan nama ruang. Ya. Kemudian foreign key, varian atribut key-nya ya. Foreign key sudah disinggung ya di video-video sebelumnya. Foreign key di sini merupakan atribut key yang dipinjam
suatu entitas dari entitas lainnya. Jadi supaya terjadi relasi ya, berguna untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas lainnya. Jadi kalau nggak ada foreign key ya nggak akan terjadi hubungan ya antar entitas tersebut ya. Contohnya di sini ada relasi, ada entitas atau gambar relasi dosen dan mata kuliah ya. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Baca sebaliknya, setiap mata kuliah diajar satu dosen ya. Misalnya contohnya seperti ini, tabelnya seperti ini ya. Ini sebelah kanan ada tabel mata kuliah, ini primer key-nya, kode mata kuliah dan SKS. Kalau kode dosen ini adalah foreign key ya, yang dipinjam dari tabel dosen ya. Yang dipinjam itu ya harus primary key ya, dari tabel yang dipinjam. Kode dosen, nama dosen, dan alamat itu adalah tabel dosen. Nah di sini kira-kira kenapa ini kok kode dosen ada dipinjam oleh tabel mata kuliah? Kenapa bukan kode mata kuliahnya yang dipinjam ke tabel dosen? Kira-kira gimana menurut kalian? Ya. Kalau misalnya kode mata kuliah dipinjam oleh tabel dosen, berarti foreign key itu ada foreign key yang misalnya ya kode mata kuliahnya kita simpan di tabel dosen ya. Jadi tabel dosen kita menggambar apa tabelnya ya, tabel dosen. Nah, misalnya kode dosennya adalah 001, nama dosennya adalah A, alamatnya A juga. Kemudian kan tadi kan ada foreign key yang dipinjam ya, kode mata kuliah. Kode mata kuliahnya adalah MK 001. Kemudian ternyata dosen tersebut mengajar lebih dari satu mata kuliah ya. Kalau kita di sini kan mengajar lebih dari satu mata kuliah. Nah, kalau kita membuat mata kuliah yang berbeda kan otomatis kan harus tulis lagi kode dosen. Kode dosennya 001 ya. Namanya A, alamatnya A, kode mata kuliahnya adalah MK 002. Akan tidak boleh ada nama primary key ya, kode dosen yang berulang. Tadi 001-nya ditulis berulang kali. Nah, kan nanti kan akan mengakibatkan kesalahan dalam penyimpanan ya, penyimpanan data. Karena sifatnya unik kan nggak boleh ada baris lain yang memiliki kode dosen 001 di baris yang lainnya. Itu kan akan bermasalah. Sehingga yang lebih cocok disimpan di tabel mata kuliah ya. Kemudian yang PK itu adalah primary key, yang FK itu adalah foreign key. Kemudian atribut simpel. Atribut simpel kan nilainya tunggal saja ya tadi ya. Nah, ini barang, nama, harga ya. Nah, itu kan nilainya ya satu aja ya, nilainya tunggal. Kemudian atribut multi value, nilainya bisa lebih dari satu. Nah, disimbolkan dengan ellipse sesuai dengan atribut tapi double ya, seperti week gitu ya, week entity tadi, tapi ini bentuknya adalah ellipse. Kalau seperti ini kalian lihat di dalam ERD berarti nilainya bisa lebih dari satu. Jadi gelar itu bisa lebih dari satu nilainya. Kemudian atribut composite. Atribut composite tadi bisa dipecah lagi ya. Di sini contohnya adalah nama, kita bisa pecah nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Ya. Kalau kita isi biodata kan kadang-kadang ada yang minta first name, last name, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi bisa dipecah. Atau ada juga
aplikasi yang cukup tulis nama ya, langsung nama lengkap saja, nggak memisahkan nama depan dan nama belakang. Kemudian atribut derivatif, tadi contohnya adalah umur ya. Umur itu dihitung dari tanggal lahir, ya, dihitung secara otomatis oleh sistem. Jadi datanya selalu up to date pada saat kita mengaksesnya. Jadi berubah setiap hari ya. Nanti 34 tahun satu hari, 34 tahun 2 hari, 35 tahun, 34 tahun 3 hari. Jadi setiap hari berubah-ubah. Jadi anaknya kalau sistem yang gitu. Kemudian kita rangkum lagi simbol IRD. Nah, ada istilah weak entity seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat seperti ini, ada relasi entity juga, ada weak entity juga ya, lemah juga, relasi lemah. Untuk primary key atau attribute key kita garis bawahi, multi value-nya double ya, double garis di elips. Atribut composite-nya ya seperti ini, bisa dibagi. Tadi contohnya nama, di sini nama depan dan nama belakang. Atribut derivatifnya simbolnya adalah elips tapi garisnya putus-putus. Kemudian derajat relationship adalah unary ya, derajat 1. Adalah suatu buah relationship yang menghubungkan satu buah entitas. Lihat, menghubungkan satu buah entitas. Jadi kalau kita baca, manusia menikah dengan manusia gitu ya. Cocok lah gitu ya. Kalau logika ya. Kan nggak mungkin manusia menikah dengan hewan seperti itu. Manusia menikah dengan manusia. Kemudian ini keterangannya manusia menikah dengan manusia. Relationship menikah hanya menghubungkan entitas manusia. Kemudian yang kedua, binary berarti orang binary ya dua. Derajat 2 menghubungkan dua entitas. Adalah satu buah relationship yang menghubungkan dua buah entitas. Jadi contohnya sebelum-sebelumnya ya. Di sini kita lihat pegawai, tuh, entitas pegawai dan entitas kendaraan ya. Pegawai memiliki kendaraan. Kendaraan dimiliki pegawai ya. Kemudian yang ketiga, ternary derajat 3 adalah suatu buah relationship yang menghubungkan 3 buah entitas. Pegawai, ada proyek, ada kota. Nah, bagaimana membacanya ya? Jadi misalnya ini pegawai pada kota tertentu mempunyai suatu proyek ya. Jadi disesuaikan bacanya. Jadi nggak mesti kalimat seperti ini. Pegawai di kota tertentu mengerjakan suatu proyek ya, atau banyak proyek. Nah, tergantung kardinalitasnya ya. Kemudian batasan relasi. Batasan relasi menjelaskan apakah keberadaan suatu entitas tergantung pada entitas lain melalui suatu relasi. Jadi kita fokus ke relasinya, apakah ya bergantung atau tidak ya. Kita lihat contohnya. Ada dua tipe batasan relasi. Yang pertama adalah total participation atau partisipasi total. Yang kedua adalah partial participation atau partisipasi sebagian. Ini kita lihat contohnya, partisipasi total. Suatu entitas disebut dengan berpartisipasi total jika keberadaan entitas tersebut sangat bergantung pada keberadaan entitas lain. Jadi bergantung dengan entitas lain. Contohnya di sini entitas dosen keberadaannya tergantung pada keberadaan entitas mata kuliah. Atau sebaliknya, mata kuliah bergantung juga dengan entitas dosen ya. Kita gambarkan, jadi fokus ke sini aja ya relasinya, garisnya partisipasi total jika
gambarkan dengan garis 2, double 2 gitu ya. Ini juga ya relasinya. Kalau yang sebagian, yang satunya 2, yang satunya garisnya 1 saja gitu ya. Itu yang partisipasi sebagian. Nah, jadi fokus untuk partisipasi total, fokus ke garis relasinya ya. Untuk membacanya kan sudah tadi kita pelajari ya. Setiap dosen mengajar banyak mata kuliah, setiap mata kuliah diajar banyak dosen ya. Kemudian ini artinya jika ada seorang dosen maka harus ada mata kuliah yang diajarkan ya. Ya. Kalau dosen kan tugasnya ada istilahnya tridharma perguruan tinggi ya. Jadi ada pendidikan, pengajaran, yang kedua pengabdian, dan ketiga penelitian. Jadi harus dilakukan. Jadi pengajaran yang masuk ke dalam ini hubungan antara dosen dengan mata kuliah. Gak mungkin dosen tidak mengajar, ya. Jadi kewajibannya harus mengajar, ya. Jadi otomatis dosen dan mata kuliah itu ya saling bergantung, ya. Bergantung total, berpartisipasi total, memiliki partisipasi total. Kemudian kalau partisipasi sebagian, ya. Suatu entitas dikatakan berpartisipasi sebagian jika entitas tersebut tidak bergantung dengan keberadaan entitas lain, tetapi berhubungan satu sama lain. Tetap berhubungan, tapi dia tidak bergantung secara total, ya. Nah, kita lihat di sini dosen, yaitu ya selalu koordinasi dengan dosen yang lain kan, gitu ya, kan selalu relasi kan. Tapi di sini kita lihat untuk relasinya kan koordinir ya. Jadi tidak semua dosen itu menjadi koordinator sesama dosen, ya. Nggak mungkin kan semua dosen jadi koordinator. Yang di koordinatornya siapa kalau itu semua jadi koordinator kan seperti itu. Misalnya di sini koordinatornya misalnya Kaprodi gitu ya. Kaprodi kan dosen juga gitu ya. Jadi satu dosen itu sebagai koordinator itu mengkoordinir banyak dosen gitu ya. Ya, ini satu dosen mengkoordinir banyak dosen. Kemudian enhance ER feature ya, atau penambahan ER feature peningkatan ya, digunakan untuk menangani hubungan supertype atau subtype. Di sini supertype adalah suatu entitas yang bersifat umum. Kalau subtype adalah suatu entitas yang merupakan pengkhususan dari supertype-nya. Contoh, contoh ya, mobil dapat menjadi supertype ya. Kalau subtype-nya khususnya dari mobil itu apa? Nah, misalnya di sini sedan, bus, van itu sebagai subtype-nya. Ya. Jadi mobil supertype ya, umum gitu ya. Kalau khususnya apa? Mobil apa? Mobil sedan, mobil bus, mobil van ya seperti itu. Di sini hubungan supertype dan subtype bisa digambarkan seperti ini ya, pakai simbol seperti ini, bulat, melengkung gitu ya. Nanti kita lihat simbol yang lain bisa juga ada gitu ya. Supertype nah di atas ya, umum, tipe entitas umum itu berisi atribut-atribut yang bersifat umum di dalamnya ya. Nah, atribut-atribut yang bersifat umum ini dimiliki juga oleh subtype ya, dimiliki oleh subtype 1, subtype 2, subtype 3. Jadi atribut yang umum ini jadi kita tidak perlu lagi menulisnya di membuat atribut di setiap subtype, tapi cukup ditulis di supertype ya. Jadi ada istilah nanti di pemrograman itu ada pewarisan. Jadi atribut yang dimiliki oleh, jadi pewarisan itu ada orang tua dan anak gitu ya. Atribut yang dimiliki oleh orang tua bisa diwariskan ke anak-anaknya. Jadi atribut yang dimiliki orang tua itu bisa diwariskan ke anak-anaknya atau subtype.
Jadi di sini subtype itu ya ditulis, perlu ditulis atribut-atribut yang tidak ada di atribut umum yang ada di supertype ya. Sama juga untuk subtype 2, subtype 3. Tulis yang memiliki ciri khas khusus membedakan antara subtype 1, 2, dan 3 ya. Dan tidak ada ditulis kembali dari atribut umum yang ada di subtype ya. Proses pembuatan hubungan supertype atau subtype yang pertama adalah generalisasi. Jadi ada istilah generalisasi, spesialisasi. Kalau kita membuat ya mana-mana ya, tergantung pola pikir kita aja ini mana enaknya gitu ya. Kalau kita membuat entitas misalnya, oh saya membuat entitas berdasarkan generalisasi gitu ya. Berarti proses perancangan di dalamnya itu yang bersifat bottom up. Jadi dari bawah ke atas, bawah itu apa? Khusus dulu atau anaknya dulu, baru umumnya atau orang tuanya. Kita generalisasi. Buat khusus-khususnya dulu, misalnya tadi mobil, itu kan khususnya apa? Ada sedan, ada bus, ada van. Kita buat dulu sedan, mobil, sedan, bus, dan van. Baru kita, itu kan bottomnya ya. Baru upnya apa? Mobil. Ya. Kalau spesialisasi ya kebalikannya. Rancangannya dimulai dari umum dulu ke khusus, Jadi top dulu, baru ke top down ya. Nah, topnya misalnya tadi kita buat dulu mobil ya, entitas mobil, baru kita buat downnya. Downnya apa? Berarti khususnya ya ada sedan, ada bus, ada van. Ya. Ini tergantung kalian mana lebih mudah yang mana ya silahkan digunakan. Apakah pakai generalisasi atau spesialisasi. Kemudian simbol notasi generalisasi yang tadi ya bisa kita ganti juga seperti ini gitu ya. Kayak segitiga ada is ya, bukan isa ya, is ya sebagai is bisa juga sebagai digambarkan seperti ini, ada panah. Nah, panahnya ini mengarah ke E1. E1 ini adalah supertype, sedangkan E2, E3 ini adalah subtype-nya ya. Tadi contohnya tadi ya pakai seperti ini bulatan, ada melengkung seperti ini ya mana-mana itu ya. Sama saja ya. Selanjutnya kita lihat ilustrasi generalisasi. Nah, kalau generalisasi kan berarti buatnya khusus dulu ya. Nah, khusus dulu kita buat misalnya khususnya adalah mobil, ada truk, ada motor. Dan kita tulis semua atribut-atribut dari mobilnya apa ya. Ada harga, ada jumlah penumpang, ada ID kendaraan sebagai pemerke ya, jangan lupa pemerkenya. Ada cc mesin, ada nama kendaraan gitu ya. Jadi ini apa? Composite ya, seperti itu sudah kita pelajari tadi. Nama kendaraan bisa dipecah lagi menjadi model dan tahunnya gitu ya. Kemudian motor, itu atributnya juga kita tulis ya. Kemudian truk, atributnya juga kita tulis. Kalau kita lihat dari gambar ini, ada atribut-atribut yang sama gitu ya. Nah, atribut yang sama itu yang di fontnya warna putih ini ya. Sama ya antara mobil, motor, dan truk. Nah, atribut yang sama ini akan masuk ke atribut dari orang tuanya atau super type-nya gitu ya. Nah, sedangkan yang membedakan itu ada mobil. Mobil itu punya jumlah penumpang, truk itu punya kapasitas. Kalau motor tidak ada yang membedakan. Berarti nanti untuk anaknya ya cukup mobil dan truk saja. Karena motor ini sudah masuk ke dalam super type ya. Karena atributnya sama seperti atribut super type. Nah, kalau kita ringkas gambarnya, kalau membuat IRD misalnya gambar seperti ini kan akan banyak sekali ya, rame penuh gambarannya. Padahal kita bisa menyingkatnya seperti ini gitu ya, gambar IRD-nya cukup tulis seperti ini. Nah, jadi entitasnya tetap ada ini ya, ditulis sesuai dengan yang tadi. Nah,
Karena generalisasi kan tadi kita sebut khususnya dulu, khususnya apa? Mobil, truk, motor. Nah, kelompok umumnya apa? Mobil, truk, motor itu oh termasuk kendaraan, ya. Nah, ini kita tulis kendaraan. Berarti umumnya adalah kendaraan. Anak-anaknya adalah mobil dan truk. Nah, sedangkan tadi kan ada motor. Nah, motor itu karena dia memiliki atribut seperti kendaraan, sudah masuk di sini gitu ya. Jadi tidak perlu kita tuliskan lagi sebagai subtype-nya karena dia tidak memiliki ciri yang berbeda dengan supertype. Kalau dia memiliki ciri yang berbeda dengan supertype seperti mobil, nah ini kan ciri beda. Dia memiliki ciri berbeda, ada jumlah penumpang, sedangkan di supertype tidak ada atribut jumlah penumpang. Begitu juga truk memiliki atribut kapasitas, sedangkan di supertype tidak memiliki atribut kapasitas. Kemudian misalnya di sini mobil dan truk ini kan kalau kita lihat atributnya kan berbeda ya, tidak sama. Yang satu mobil jumlah penumpang, truk kapasitas. Nah, seandainya kalau sama mobil dan truk itu atributnya adalah kapasitas, ya gabung jadi satu lagi itu ya. Jangan dipisah lagi mobil di sini ditulis kapasitas, cabangkan lagi truk ditulis kapasitas. Ya salah gitu ya. Ya sebaiknya digabung lagi. Gabung jadi satu entitas dengan atribut satu entitas juga kapasitas. Jadi tidak ditulis berulang-ulang kali. Ya, jadi sifat pewarisannya. Mungkin nanti di pemrograman bisa dibaca atau diajarkan ya. Kemudian contoh lain generalisasi gitu ya. Nah, generalisasi kita pikirkan dulu dari bawah ya subtype-nya. Oh, ternyata ada mahasiswa D3, ada mahasiswa S1. Mahasiswa D3 dan mahasiswa S1 ini apa? Oh, seorang atau entitas mahasiswa nanti ya. Tulis seperti ini. Untuk NIM, alamat, nama, tanggal lahir ini bisa diwariskan ke mahasiswa D3 dan mahasiswa S1 sehingga nggak perlu ditulis lagi gitu ya. Ini tidak perlu ditulis lagi berulang kali. Nah, tinggal ditambahkan atribut untuk mahasiswa D3 itu yang beda dengan subnya apa dan beda dengan mahasiswa S1 itu apa gitu. Kemudian ilustrasi spesialisasi. Nah, di sini misalnya contohnya. Jadi kalau spesialisasi kan kita tentukan umumnya dulu ya. Umumnya dulu baru khususnya gitu ya. Nah, umumnya apa? Misalnya di sini adalah kita tentukan dulu suku cadang ya. Umumnya apa suku cadang? Ini nama suku cadang, nomor suku cadang, jumlah tersedia, lokasi. Kemudian baru kita pikirkan khususnya subtype-nya ya. Suku cadang itu oh ternyata terbagi menjadi beberapa gitu ya, suku cadang buatan sendiri dan suku cadang yang dibeli. Kalau yang suku cadang buatan sendiri ini ada routing number gitu ya. Kalau yang suku cadang dibeli ini yang berdasarkan pemasoknya ya. Jadi ada penambahan entitas pemasok. Nah, ini kita lihat simbolnya ini ada cabang 3 berarti banyak ke banyak gitu ya. Jadi setiap pemasok memasuk banyak suku cadang yang dibeli, betul ya. Kemudian kita baca sebaliknya, setiap suku cadang dibeli itu dipasok oleh banyak pemasok, betul juga gitu ya. Ini jangan lupa ditulis entitas untuk primary key-nya yang harus pasti ada ya. Ini ada atribut untuk harga per unit. Nah, contohnya disimpan di tabel relasi. Tabel relasi memasok itu ada atribut harga per unit. Ya. Kemudian contoh lain spesialisasi. Jadi kita tentukan umumnya dulu ya dosen. Oh dosen. Nah, ini pakai simbol is ya, gitu ya. Dosen sebagai dosen tetap, sebagai dosen tidak tetap. Ya. Kita lihat ini ada nomor HP, kode dosen, alamat, nama, tanggal gajian ini merupakan atribut umumnya, ya. Khususnya dimiliki oleh dosen tetap dan dosen tetap ini harus berbeda ya.
Ya, ada dosen tetap, ada NIK-nya, ada jabatan, tanggal masuk, gaji bulanan yang nggak ada di Supertab ya. Begitu juga dosen tidak tetap, itu ada nama kantor, gaji harian, dan alamat kantor. Itu masuk yang tidak ada di Supertab juga atributnya. Kemudian agregasi ya, sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas, tapi terkadang juga mengandung unsur dari relasi yang lain. Jika terjadi hal demikian, dapat diakomodasi dengan agregasi yang menggambarkan sebuah himpunan relasi dan secara langsung menghubungkan sebuah himpunan entitas dengan sebuah himpunan relationship dalam diagram IR. Jadi di sini maksudnya agregasi itu jadi ada hubungan antar himpunan ya. Himpunan entitas yang saling berelasi itu berelasi lagi dengan entitas yang lain seperti itu. Yang lebih jelas kita lihat contohnya ya. Nah, di sini yang di kotak ini adalah agregasi ya. Kotak ini adalah agregasi. Di sini kita baca. Jadi NKM mahasiswa ke mata kuliah dulu ya. Jadi banyak ke banyak. Setiap mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah. Betul ya. Setiap mata kuliah dipelajari banyak mahasiswa, betul juga. Kemudian ada entitas praktikum. Nah, kalau mahasiswanya sudah mengikuti atau mempelajari mata kuliah tersebut, baru dia bisa mengikuti praktikum. Kalau dia belum mempelajari mata kuliah itu, maka dia tidak bisa mengikuti praktikum. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi sebagai syarat ya, kota ini sebagai syarat harus sudah dijalankan oleh entitas tersebut. Kalau belum, dia tidak bisa melakukan entitas praktikum. Ya. Akan berbeda halnya jika kita membuat relasi langsung ke praktikum. Mahasiswa mengikuti praktikum, nah, tapi tidak disangkut pautkan dengan mahasiswa harus wajib mengikuti mata kuliah. Ya. Jadi kalau seperti itu, meskipun mahasiswa tidak mengambil mata kuliah, dia bisa mengikuti praktikumnya. Itu kan salah ya. Tapi harus mengambil mata kuliahnya dulu, baru bisa ikut praktikumnya juga. Ya. Kemudian alat bantu pemodelan data itu merupakan sarana membuat dokumentasi kebutuhan aplikasi. Antarmukanya itu mudah digunakan. Ya mungkin softwarenya contohnya di sini adalah Video, ya, IRWin, DB Designer, S Designer, IR Studio. Sekarang sudah banyak ya di internet itu software-software gratis yang memudahkan dalam menggambar IRD ya. Mungkin bisa cari software yang berhubungan dengan UML ya, Unified Modeling Language. Itu biasanya sudah menyertai juga dengan untuk menggambar IR diagram. Ya banyak yang aplikasi yang gratis ya, open source. Nah, jadi nggak perlu dipikir, nggak perlu berbayar gitu ya, nggak perlu berbayar karena kemampuannya ya sudah seperti yang komersial itu ya. Kemudian langkah-langkah membuat IRD pertama adalah mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat ya. Kemudian menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya ya. Kemudian setelah itu kita tentukan derajat dan kardinalitas dari atau rasio relasi untuk setiap himpunan relasinya. Jadi dibaca cara bacanya tadi dari kiri ke kanan, betul nggak logika kardinalitasnya? Baca juga sebaliknya dari kanan ke kiri, betul nggak kardinalitasnya? Seperti itu. Kemudian melengkapi himpunan relasi dengan atribut yang bukan kunci. Nah, jadi atribut pelengkapnya seperti tadi nama, alamat itu kan atribut pelengkap
saja ya, bukan kunci. Sebenarnya yang penting harus ada primary key ya, kalau pada saat membuat entitas. Kemudian lihat kembali IRD yang dibuat apakah masih perlu pengerusan dengan batasan relasi ya. Jadi dikoreksi lagi kalau sudah jadi IRD-nya, dikoreksi lagi apakah kardinalitasnya sudah sesuai atau belum dan lain sebagainya gitu ya. Ya, studi kasus ini nanti kita bahas di diskusi secara daring ya. Silakan dipelajari dan kita bahas secara daring. Oke, materinya sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.